Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Antara. Kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara membuat tugas untuk siswa, di mana siswa harus mengumpulkan tugas tersebut dengan mengupload file hasil pekerjaan siswa. File tersebut bisa berupa PDF, bisa berupa Word, atau bisa berupa gambar atau JPEG. Oke, langsung saja kita masuk ke learning Spada yang berbasis Moodle. Pertama kita login dulu di LMS. Ini sudah terekam di komputer user dengan password saya. Kemudian kita klik login. Nah, ini kita sudah masuk ke learning LMS Spada. Kemudian kita klik all course di pojok kiri. Nah, kita masuk ke pembelajaran dan penilaian. Kemudian kita masuk ke mata pelajaran yang sesuai dengan kita. Kita klik, misalkan saya matematika. Kemudian kita masuk ke nama kita. Kita klik di sini. Kemudian kita klik enter this course. Ini adalah kursus kita, kursus masing-masing guru. Kita klik. Oke, ini sudah masuk, tadi loading. Nah, kemudian langkah pertama kita klik gambar pensil di sebelah kanan atas ini, dekat gear, dekat gambar roda ini. Kita klik yang gambar pensil untuk menghidupkan editing. Turn editing on, kita klik. Nah, kemudian kalau sudah, kita buat misalkan kita berhalangan hadir di kelas, kita akan membuat tugas untuk siswa. Oke, misalkan materi atau tugas yang kita upload dalam bentuk Word misalkan. Nah, ini filenya yang akan menjadi tugas untuk siswa tadi. Nah, kemudian kita masuk lagi ke LMS. Nah, langkah pertama kita klik tanda pensil ini untuk mengisi topiknya. Misalkan pertemuan 7 dan 8 periode tanggal 4 sampai 8 Agustus 2025. Jangan lupa kalau sudah selesai klik enter. Nah, kemudian kalau sudah membuat topiknya, kita klik di sini tanda plus add an activity of research. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih untuk mengirimkan tugas atau pengumpulan tugas dalam bentuk file. Kita klik assignment. Ini yang paling atas, paling kiri, assignment atau tugas. Kita klik. Nah, ini tampilannya yang ada tanda merah, tanda seru merah ini harus diisi. Assignment name, ini adalah tugasnya, nama tugas. Misalkan tugas barisan dan deret aritmatika. Nah, kemudian deskripsinya. Nah, ini adalah kita isi perintahnya. Misalkan silahkan kerjakan soal berikut. Ini misalkan dalam file. Kemudian jawaban silakan di scan atau difoto dalam bentuk file atau dalam bentuk file PDF atau gambar atau JPEG, JPG. Kemudian upload di LMS melalui LMS ini. Nah, kemudian kita klik display. Ini berarti tampilannya ini, perintahnya ini akan muncul di LMS.
Nah, kemudian di sini ada tanda gambar file. Ini kita klik untuk mengupload tugas yang akan kita upload tadi. Nah, kita klik, tampilannya seperti ini. Kita klik choose file. Kemudian kita lari mencari file tadi disimpan di mana. Nah, misalkan ini filenya adalah di folder Moodle ini, tugas Moodle misalkan. Saya klik open. Kemudian save as, kita kasih keterangan, misalkan tugas barisan dan deret aritmatika. Nah, kemudian kita klik upload this file. Nah, ini filenya tugas kita sudah masuk. Seandainya Bapak Ibu tidak menggunakan file, Bapak Ibu bisa menggunakan tugasnya diketik di sini juga bisa. Dimasukkan dalam kolom deskripsi ini. Tugasnya dituliskan di sini juga bisa. Jadi file ini tadi, file ini misalkan kita copy di sini. Misalkan ini kita copy, kita kopikan ke LMS di sini juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini juga bisa. Itu. Tapi saya lebih suka untuk mengupload file. Oke, kita kembali ke LMS lagi. Nah, sekarang kita akan nyeting tugas itu kapan akan diterbitkan. Yang pertama, kita klik allow submission from, misalkan kita terbitkan tanggal 30 bulan Juli 2025 mulai pukul 7 misalkan. Kita klik 7.00. Kemudian due date-nya terakhir misalkan kita buat tanggal 8 Agustus. Tanggal 8 Agustus. Nah, pukulnya misalkan pukul 15.30. Nah, untuk due date ini sama terbitnya itu tergantung Bapak Ibu menyesuaikan dengan jadwalnya. Kemudian cut off date mendingan enable-nya dihilangkan, kemudian remind me to create by enable-nya juga dihilangkan. Ini dihilangkan saja, tidak perlu pengingat. Oke, kalau ini kita centang berarti ini akan muncul di layar LMS kita. Kemudian kita scroll ke bawah, ini biarkan file submission, berarti yang dikumpulkan dalam bentuk file. Kemudian maximum number of uploaded file, ini adalah banyaknya file yang akan diupload. Misalkan kita kasih batasan hanya 5 file. Itu. Nah, saran saya, perintahnya kepada siswa, walaupun lembarannya banyak atau tugasnya itu, hasil pekerjaan itu banyak, dijadikan dalam satu file. Jadi uploadnya hanya satu file saja. Kemudian maksimum submission size, misalkan kita batasi bahwa file itu maksimalnya kapasitasnya adalah 500 MB. Nah, ini. Kemudian updated file types. Jadi ini adalah file yang diupload, itu bentuknya apa saja. Kita klik choose. Nah, saran saya kita klik all file types ini saja. Jadi semuanya ikut semua file bisa diterima. Kemudian kita klik save change. Nah, selanjutnya saya kira untuk yang lain bisa default. Nah, kemudian kita klik save and return to course. Kita klik ini. Nah, ini adalah sudah selesai pembuatan tugasnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat di tampilan anak. Oke, sekarang saya akan masuk ke akun siswa untuk mengetahui tipe tugas tersebut atau tutorial cara mengupload tugas tersebut. Saya masuk pakai akun siswa, contohnya ini. Nah, ini sudah masuk, kemudian klik all course, kemudian masuk ke pembelajaran dan penilaian.
masuk ke mapel kita tadi, misalkan matematika, kemudian klik nama gurunya, kemudian klik enter discourse. Nah, tadi ada di topik keempat atau barisan dan deret aritmatika. Oke, nah ini misalkan ini tadi tugasnya, kemudian kita klik. Nah, di sini tertulis bahwa dibuka tanggal 30, ditutup tanggal 8 pukul setengah 4. Jika anak mau mengumpulkan, klik add summation ini. Jika anak membuka tugas ini di luar tanggal yang di sini, maka tanda add submission ini tidak akan muncul. Tetapi kalau sudah dalam selang interval tanggal ini dibuka dan ditutup soal ini, maka tanda add submission ini akan muncul. Kemudian kita klik. Nah, ini tampilan di menu siswa jika sudah mengklik tugas tadi. Nah, di sini ada warna biru, tugas barisan dan deret aritmatika. Ini kalau diklik, anak akan mendownload tugasnya tadi untuk disimpan, kemudian save gitu. Nah, kemudian jika sudah selesai, ini keep, ini klik keep untuk download. Kemudian kalau untuk upload nilai, jika anak sudah selesai, anak bisa klik ini tanda file ini, simbol file ini kita klik, kemudian klik choose file. Nah, kemudian akan lari mencari file itu disimpan di mana, baru klik open begitu. Nah, nanti sudah masuk, pekerjaan anak sudah masuk. Nah, selanjutnya akan saya tampilkan tampilan dari LMS jika anak itu sudah mengumpulkan tugas. Kita bisa mengeceknya. Oke. Nah, sekarang akan saya tampilkan tampilan dari tugas anak yang sudah mengumpulkan file dalam bentuk foto atau PDF misalkan di LMS. Misalkan saya mengambil contoh yang sudah pernah saya lakukan, itu tugas bunga majemuk di kelas 12.3. Kemudian kita klik di sini, tadi tugas kita, kemudian scroll ke bawah, kita klik view all submission. Nah, kemudian scroll ke bawah, kita cari misalkan tadi kan 12.3, kita cari di sini 12.3, siswa 12.3. Nah, ini yang berwarna hijau ini berarti dia sudah mengumpulkan. Kita klik tanda merah grade ini, kita klik. Nah, ini adalah tugas yang dikumpulkan oleh anak. Kita bisa scroll ke bawah pekerjaan anak, kemudian kita cek. Nah, inilah tampilannya. Oke, selanjutnya untuk bagaimana cara menilai tugas anak yang dikumpulkan tadi, kita lanjut ke tutorial berikutnya. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.